Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Cukup banyak ayat firman Tuhan ini, kita bergantian membacanya. Saya ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat yang genap. Ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Maka Ester memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepada raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai.
Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini ialah dengan berdoa dan berpuasa. Tapi ada dalam kurung di situ Ester. Tujuan dari khotbah pada hari ini ialah supaya kita mengetahui bahwa kunci menghadapi segala pergumulan dan tantangan dalam hidup ini ialah berdoa dan berpuasa, berserah diri kepada Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi. Kitab Ester ini menceritakan bagaimana Ester, seorang perempuan Yahudi, menjadi istri Raja Persia, sehingga ia dapat mencegah bangsa Yahudi yang diserang secara menyeluruh di seluruh kerajaan Persia. Outline dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17 ini ialah kita melihat bahwa Mordekai meminta Ester supaya bangsanya di hadapan rajanya. Kalau kita memperhatikan Ester pasal 4 ayat 16 di situ, kita melihat bahwa Ester berdoa dan berpuasa menghadapi serangan dari musuh. Pasal 4 ayat 14 kita melihat bahwa penyertaan atau providensia Allah dialami oleh Ester pada saat ia menjadi pemimpin bangsa Yahudi. Memang dalam bulan Agustus tema-tema firman Tuhan kita adalah berbicara mengenai para pahlawan. Dan di sini kita melihat bahwa Ester adalah seorang figur pahlawan, seorang perempuan, seorang gender yang bisa menjadi pemimpin bangsa Israel sehingga mereka menang dari tantangan dan pergumulan. Kalau kita melihat manfaat doa dan puasa itu merupakan satu pribadi seseorang atau satu pribadi hamba Tuhan yang mempunyai spiritualitas yang tinggi. Kalau kita melihat di sini doa dan puasa berdampak terhadap spiritual Ester. Ia menyuruh bangsanya untuk menyampaikan ini kepada Mordekai. Kalau kita bisa baca dalam Ester pasal 4 ayat 15 dan 16. Yang berikutnya ialah kemantapan spiritual Ester saat berdoa dan berpuasa berdampak positif baginya menghadapi ancaman yang akan menimpa bangsanya. Terobosan ilahi mendapat kekuatan dan keberanian melawan arus kerajaan dunia dalam pengertian bahwa doa dan puasa adalah sarana yang memampukan orang percaya mempertajam kepekaannya dalam mengikuti kehendak atau tuntunan Tuhan. Secara rohani, telinga Ester atau mata hati Ester ialah secara dominan dia miliki karena dia berdoa dan berpuasa. Dia tidak terperangkap pada arus-arus perkara dunia ini. Dia tidak terperangkap untuk nafsu dunia ini. Dia tidak terperangkap mengandalkan kemampuannya, tetapi dia mengandalkan kemampuan daripada Tuhan. Maka hati dan nurani
orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu menjadi tumpul. Sebaliknya, jika kita menjadikan doa dan puasa telah menjadi gaya hidup atau style, maka spiritualitas meningkat sehingga otomatis memiliki kemampuan mengatasi masalah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita di sini sebagai keluarga besar Civitas STTAT, tiap awal bulan kita melakukan doa dan puasa untuk mengawali tiap-tiap bulan memasuki aktivitas kita. Kita mengawalinya dengan doa dan puasa. Itu menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan, kita masih mengharapkan, kita masih mengutamakan Tuhan dalam memimpin, memperlengkapi, mencukupi segala keperluan baik operasional. Kita berdoa berpuasa juga berdoa kepada Tuhan supaya saudara-saudara kita yang belum mendapatkan sponsorship, dan Tuhan menjawab satu persatu. Kita bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan kita di STTAT ini secara lembaga Tuhan berkati, secara pribadi Tuhan berkati. Kalau saudara-saudara mempunyai masalah kepada Tuhan secara pribadi, saudara bisa berdoa dan berpuasa, Tuhan akan menjawab semua pergumulan dan doa saudara itu. Bagi jemaat multigenerasi yang belum bekerja, yang masih studi di SMP, SMA, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong saudara dalam kesulitan yang saudara hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat, kalau kita membaca kitab Ester secara keseluruhan, bahwa saya melihat bahwa Tuhan memakai Ester menjadi penyambung lidah Allah untuk memimpin umat Israel. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada beberapa kesimpulan dari teks yang hari ini dengan tema berdoa dan berpuasa, tapi kita melihat kepada seorang tokoh, seorang figur, yaitu Ester, yang adalah sebagai pemimpin, walaupun dia gender, tapi Tuhan memakai dia. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berpuasa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Bagi mahasiswa yang praktek, bagi mahasiswa alumni yang sedang menggumuli pelayanan saudara-saudara, harus berdoa. Bagi kita hamba Tuhan, kita berdoa juga supaya apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya ini, sehingga saya menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Tidak ada andil kekuatan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu hanya pelengkap. Tapi yang pertama ialah bahwa saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya, seutuhnya, secara total kepada Tuhan. Kesimpulan yang pertama, doa dan puasa adalah sarana signifikan atau sarana penting bagi kita agar dapat membangun keintiman dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sebagai pencipta. Dalam doa dan puasa memang kita harus menahan lapar,
dan haus, serta memilih untuk fokus kepada perkara-perkara sorgawi atau rohani, dan kita mematikan keinginan duniawi. Oleh sebab itu maka doa dan puasa, sebuah disiplin yang memantapkan iman orang percaya serta memberikan jawaban terhadap doa dan puasa. Oleh sebab itu maka saya mengharapkan jika dilaksanakan doa dan puasa, saudara jangan merasa terpaksa. Saya harap puasa bulan depan, mari kita mensikapi ini seperti ini. Dalam doa dan puasa, lembaga didoakan, sponsorship kita doakan, relasi kita doakan, intern kita doakan, bahkan pribadi kita doakan. Di kelas juga berdoa. Saya harap saudara, baik secara pribadi, baik secara lembaga, Civitas STTAT, mari kita menempatkan doa dan puasa merupakan hal yang signifikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kurangnya pemahaman pentingnya doa dan puasa telah menyebabkan orang percaya tidak ada niat dalam melaksanakannya. Makanya hidupnya menjadi pesimis. Saudara-saudara jangan berpikir berkhotbah itu hanya di mimbar. Tapi perilaku kita, kata-kata kita, tindakan kita, pelayanan itu merupakan ujung tombak, merupakan kesaksian yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan hamba Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang statis, tidak menjadi orang yang pesimis, menyerah kepada nasib. Tidak ada jiwa juang, tidak ada semangat untuk terus bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi orang berdosa. Yang ketiga, memahami manfaat doa dan puasa dapat memberikan motivasi bagi orang percaya atau bagi kita, sehingga itu menjadikan sebagai gaya hidup atau style hidup yang berkemenangan, serta meningkatkan spiritualitas atau kerohanian orang percaya. Oleh sebab itu, maka saudara-saudara yang masih ragu-ragu, masih bimbang, enggak jelas, hidupnya enggak jelas, pelayanan enggak jelas, panggilan enggak jelas, saudara harus bertobat. Kita dididik di sini selama 5 tahun. Dididik di sini hal-hal rohani, dididik di sini hal-hal yang praktis, dididik di sini untuk pelayanan weekend. Saya harap saudara-saudara sungguh-sungguh melaksanakan semua yang ditugaskan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan dianggap sepele. Karena itu akan berdampak kelak
dalam kehidupan dan pelayanan saudara. Kalau saudara selama di sini tidak benar, di lapangan juga tidak benar. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Ada yang saya ingin garis bawahi, saudara-saudara di sini, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu ayat 21. Tapi kita mulai bisa baca dalam ayat 14 sampai 21. Kita bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Inilah satu contoh teguran Yesus kepada para muridnya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oleh karena itu maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan para mahasiswa, mari kita menempatkan doa dan puasa merupakan pertanda kita siap berperang. Ester menang. Kita juga bersyukur kita sudah merdeka. Itu bukan hanya perjuangan dari bambu runcing para pejuang-pejuang kita, tapi Tuhan mendengar doa kita. Kita bersyukur juga sudah 79 tahun Jakarta mau tenggelam. Akhirnya dipindahkan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Itu berarti bahwa ada tanda-tanda Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang di sini, mari kita berjuang mempersiapkan diri. Kita juga berjuang bukan seperti pahlawan yang dahulu dengan bambu runcing, dengan senjata, melawan musuh-musuh, mengusir Belanda, mengusir Jepang, dan lain sebagainya para penjajah. Tapi saat ini kita, tanggung jawab kita ialah mengisi kemerdekaan ini. Khususnya kita sebagai
laskar Kristus, prajurit Kristus. Kita adalah laskar Kristus. Kita adalah prajurit Kristus. Musuh kita adalah apa? Kalau kita membaca Efesus, kita harus mempersiapkan diri dengan senjata-senjata rohani. Mari kita membaca Efesus berapa itu? Oke, mari kita baca Efesus. Kita kemarin baru merayakan kemerdekaan, tapi kita jangan hura-hura, kita lupa apa tanggung jawab kita ke depan. Efesus pasal 6, kita baca ayat 10 sampai 20. Tolong kita perhatikan bersama-sama. Kita harus menggunakan perlengkapan ini, saudara-saudara. Semester ini, kita menggunakan perlengkapan ini, baik dalam proses pengajaran, proses Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Supaya kita diperlengkapi memasuki semester ini dari sekarang sampai mengakhirnya semester ini. Bahkan sepanjang hidup ini. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Bersama-sama, 1, 2, 3 ayat 20, 1, 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah dengan segala keberanian aku menyatakan, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Marilah kita hari ini kita memberikan respons kepada firman Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini? Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana hidupku ini? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau masih bertentangan dengan kehendak Tuhan? Apakah yang aku lakukan ini masih tidak berkenan kepada Tuhan? Masih mengandalkan keinginan daging? Masih hidup berkecimpung dengan dosa sebagai orang-orang pendosa. Hidup dalam lembah-lembah kekelaman, hidup dalam pesimisme, hidup dalam persungutan. Saudara harus berkata kepada Tuhan, Tuhan,
untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jika ada permasalahan yang kita hadapi, mari kita terus berdoa dan berpuasa supaya kita memperoleh kemenangan. Saudara jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Ikrar yang saudara ambil hari ini menentukan untuk hidup dan masa depan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah memalingkan telinga jika saudara berseru sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan akan mendengar pergumulan saudara, kesusahan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Saudara dipanggil di sini oleh Tuhan. Jelas Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Yakinlah, percayalah, berimanlah bahwa Tuhan akan memberkati hidup saudara. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.